Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romlina Hasibuan dari NIM 2320500240 dari Prodi PGMI Ruangan 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Terlebih dahulu, pastinya kita sudah mengetahui apa negara ASEAN ini, di mana ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation ataupun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Di mana secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dan dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, santai, dan sejahtera, di mana negara anggota ASEAN ini saat awal dibentuk, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, di mana 5 negara yang ini disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun kini sudah ada 10 negara keanggotaan ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Timur Leste, Laos, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Berdasarkan buku Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh Ahmad Juanda dan kawan-kawan tahun 2019, salah satu tujuan utama ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Caranya adalah melalui kerjasama ekonomi. Bersama dengan kegiatan tersebut, negara-negara anggota berupaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkembang, Indonesia memiliki beberapa peran penting di bidang ekonomi ASEAN, seperti yang pertama yaitu mendukung interaksi ekonomi melalui MEA. Indonesia mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ataupun MEA yang merupakan salah satu inisiatif integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. MEA diperkenalkan dalam KTT ASEAN ke-9 pada tahun 2003 dengan dorongan dan masukan dari Indonesia. MEA bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Dengan hadirnya MEA, aktivitas ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya diharapkan akan mengalami perkembangan yang lebih pesat. Dan yang kedua yaitu berperan dalam lumbung padi ASEAN. Berperan dalam penyedia stok beras ASEAN, Thailand dan Vietnam di Asia Tenggara dikenal sebagai produsen utama beras. Selain keduanya, Indonesia juga berperan dalam menyediakan cadangan beras dalam situasi darurat. Tujuan dari pembangunan lumbung padi ASEAN ini adalah untuk memastikan kecukupan pasokan beras bagi semua anggotanya melalui perluasan pengetahuan dan pemastian berkelanjutan kerjasama lintas negara. Dan yang ketiga yaitu menyediakan pengembangan infrastruktur, di mana Indonesia terus melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain sebagainya. Infrastruktur ini yang baik akan meningkatkan konektivitas antara negara-negara ASEAN yang memperkuat integritas ekonomi. Dan yang kelima yaitu sebagai jalur perdagangan. Alur Laut Kepulauan Indonesia ataupun disingkat dengan ALKI merupakan ciri unik dari negara kepulauan Indonesia. ALKI adalah rute pelayaran di perairan Indonesia untuk dilalui oleh kapal-kapal internasional. Keberadaan ALKI di wilayah Indonesia menjadikan jalur perdagangan kapal niaga di kawasan Asia lebih strategis.
Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun harus memerlukan kerjasama antar negara-negara lain. Salah satu contoh sederhana adalah kerjasama antar negara-negara ASEAN, di mana di mana seperti negara Indonesia harus melakukan yang namanya ekspor dan impor, di mana ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir, dan adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Dan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Adapun barang yang dibeli dikenal dengan sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contohnya, Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang-barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan barang-barang yang diimpor dari negara-negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ada kerjasama antar negara-negara lain seperti negara-negara ASEAN ini. Ada beberapa contoh yang saya ambil kerjasama antar negara-negara seperti kerjasama dalam fotokopi ini, di mana dalam pekerjaan kinerja fotokopi ini kita harus memerlukan sumber daya yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, di mana kita harus memerlukan sumber daya yang berasal dari luar negeri seperti fotokopi, tetapi kita juga menggunakan sumber daya yang berasal dari negeri kita sendiri seperti kertas dan orang yang melakukan ataupun berinteraksi dengan fotokopi ini. Dan yang kedua yaitu tukang pangkas rambut, di mana sumber daya dan diperlukan di sini harus memerlukan sumber daya dari negara lain dan dalam negara, seperti sumber daya yang berasal dari luar negara seperti mesin cukur rambut dan alat-alat lain dalam pangkas rambut, dan sumber daya yang berasal dari dalam negeri seperti kursi, meja, kaca, dan orang yang melakukan aktivitas ini. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah yang pertama yaitu Indonesia mengirimkan barang dagangan ataupun komoditas dari luar negeri, dan yang kedua yaitu Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.